Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman nanti. Sidang jamaah salat maghrib Masjid At-Thaibah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan sejarah Nabi Muhammad SAW, Sirah Nabawiyah, dengan kitab Rahiqul Makhtum, kitab Arabnya, dan telah diterjemahkan ya. Salah satu terjemahannya diberi judul Sirah Nabawiyah, Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kelahiran hingga detik-detik akhir ya. Jadi ini buku yang kita bahas, dituliskan oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Pada kesempatan-kesempatan sebelumnya telah kita sebutkan bahwasannya masa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di Madinah dan ada di Mekkah, diawali di Mekkah. Kemudian dakwah di Mekkah telah kita sampaikan juga terbagi menjadi dua, yaitu dakwah sirriyah, yaitu dakwah yang disampaikan secara sembunyi-sembunyi, dan masanya ini selama 3 tahun. Kemudian ada dakwah jahriyah ya, yaitu dakwah yang disampaikan secara terang-terangan, dan ini masanya ya kurang lebih 10 tahun. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah mulai sedikit ya membahas tentang dakwah sirriyah, yaitu dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi. Jadi enggak terang-terangan. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya Makkah ini merupakan pusat keagamaan bangsa Arab pada waktu itu, yang mana di sana banyak orang-orang yang mengagungkan berhala, menjaga Ka'bah, menjaga berhala-berhala juga. Bahkan kalau kita dengar kisahnya sangat banyak sekali berhala di sana. Jadi memang benar-benar pusat keagamaan bangsa Arab, dan pada waktu itu tercemari dengan kesyirikan. Nabi Muhammad SAW diutus di Mekkah. Lokasi dakwahnya langsung medannya sangat berat, langsung di pusat agama bangsa Arab pada waktu itu. Mungkin kalau awalnya dimulai dari pinggir-pinggiran kota Mekkah, mungkin dari Madinah atau dari Thaif atau mungkin dari kota-kota yang setelah itu akan lebih mudah, karena itu bukan pusat dari agama. Kalau di Mekkah pusat dari agama bakal lebih susah, ujiannya lebih berat. Salah metode apa yang terjadi? Langsung dapat perlawanan keras. Udah dakwahnya di pusat peradaban agama bangsa Arab pada waktu itu, salah metode langsung ya. Oleh karenanya termasuk langkah ya yang diambil oleh Rasulullah SAW, yaitu dakwah secara sirriyah, agar tidak mengagetkan penduduk Makkah dengan hal yang bisa memancing emosi mereka.
Ya, kalau Nabi Muhammad SAW berdakwah sendiri, yang Islam baru beliau sendiri, tiba-tiba langsung bilang ini sesat ini, menyembah kepada patung-patung ini sesat. Apa yang terjadi itu? Udah sendirian, nggak ada pembelanya, wah langsung ya. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Yang pertama kali didakwahi oleh beliau SAW, ya tentu orang-orang terdekat, baik itu dari keluarga, sahabat, teman. Jadi benar-benar orang-orang yang beliau mengenal mereka. Mereka adalah orang-orang baik, orang-orang yang menginginkan kebaikan, taat. Dan mereka juga udah mengenal Nabi Muhammad bagaimana kejujurannya, ya, bagaimana amanahnya. Dimulai dari bagian ini dulu. Maka Nabi Muhammad SAW memulai dari mendakwahi istri beliau, yaitu Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Dan beliaulah ya yang pertama kali masuk Islam, Khadijah binti Khuwailid. Kemudian dilanjutkan oleh Maula Nabi Muhammad SAW. Maula itu artinya bekas budak. Maula artinya bekas budak, yaitu Zaid bin Harithah bin Syarahil al-Kalbi, atau kita biasa sebut Zaid bin Harithah. Ini dulunya rampasan perang, kemudian jadi budak Nabi Muhammad SAW. Kisah menariknya adalah ayah dan ibunya Zaid datang jemput, pengen ngebebasin, pengen dibawa pulang ke negerinya. Apa perkataan Zaid bin Harithah? Menolak, tidak mau. Lebih pengen tinggal bersama Nabi Muhammad daripada tinggal bersama ayah ibunya. Dan inilah yang kemudian masuk Islam setelah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Kemudian barulah masuk Islam sepupu Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ini sepupunya Nabi. Waktu itu masih kecil dan masih tinggal bersama Nabi di dalam asuhan Nabi Muhammad SAW. Masih anak-anak waktu itu. Kemudian sahabat karib beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam. Nah inilah yang pertama-tama masuk Islam. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, Abu Bakar sangat semangat mendakwahkan Islam kepada orang-orang Mekah pada waktu itu. Karena Abu Bakar ini memang orang yang luwes, bisnisnya pun sukses, kemudian menghafal nasab gitu ya. Jadi kalau ketemu orang, kamu nasabnya apa ini, langsung bisa menceritakan Abu Bakar. Oh, nasab ini berarti kakeknya ini gitu ya. Jadi kalau kita ngobrol sama orang tahu nasab kita, tahu keluarga kita, itu ngobrolnya enak gitu. Oh, kamu anaknya siapa? Oh, anaknya ini, yang dulu kerja di sini, yang dulunya, oh kita sebutin, itu ngobrolnya jadi enak gitu. Ini Abu Bakar, orangnya luas, ngobrolnya enak, mendakwahi, sehingga masuklah Islam lewat tangan Abu Bakar orang-orang ya yang luar biasa. Bahkan mereka adalah termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya, diantaranya ada Utsman ibn Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, ya, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Thalha bin Ubaidillah. Jadi ini memang mereka adalah 10 orang yang ya, dijamin masuk surga. Yang disebut oleh Nabi Muhammad masih hidup orangnya di dunia sudah masuk Islam. Ini yang mengislamkan, yang mengajak mereka masuk Islam adalah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian di antara orang-orang pertama lain yang masuk Islam adalah Bilal bin Rabah. Kita kenal dengan muadzin Rasulullah SAW. Yang mana ketika Bilal sedang disiksa ya oleh siapa? Umayyah ya kalau nggak salah. Sedang ditaruh batu di atas perutnya ya, akhirnya dibeli oleh Bilal ibn Rabah, kemudian dibebaskan dia. Dan tahu membebaskan budak itu pahalanya, setiap kali budak ini bebas melakukan ibadah, dia melakukan ibadah yang banyak, yang membebaskannya ikut dapat pahala. Ini luar biasa, membebaskan budak. Makanya banyak sekali amalan-amalan soleh yang pahalanya seperti membebaskan budak, seperti membebaskan budak. Itu jangan main-main dengan pahala seperti itu. Langsung kita upayakan untuk apa? Mengerjakan. Karena membebaskan budak itu pahalanya tadi. Budak ini setelah bebas melakukan amalan kebaikan, kita dapat pahalanya juga, ya.
Kemudian ada Abu Ubaidah. Ya, Abu Ubaidah yang mana beliau disebut dengan kepercayaan umat ini, Masya Allah. Nabi Muhammad SAW menyebutkan di dalam hadis yang maknanya setiap umat memiliki orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini yaitu Islam adalah Abu Ubaidah. Ya, ini umat disebut dengan kepercayaan umat ini ya oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam kisah lain tentang Abu Ubaidah ini adalah ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan seorang utusan. Kemudian seorang utusan ini berkata kepada Nabi Muhammad SAW, utuslah kepada kami orang yang paling engkau percaya, yang paling amin, yang paling engkau percaya. Maka Nabi Muhammad SAW mengutus Abu Ubaidah pada waktu itu. Nah, ini termasuk yang pertama-tama masuk Islam. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam ini disebut ya dengan istilah as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yang pertama kali mendahului yang lain untuk masuk Islam. Jumlah mereka disebutkan oleh ahli sejarah sekitar 40 orang. Nah, ini as-sabiqunal awwalun. Adapun penyebutan nama-namanya, kata penulis buku ini masih perlu kita cross check. Kalau jumlahnya sekitar 40 orang. Tapi ketika disebut nama-namanya fulan, 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 terkadang ada nama yang harus kita cross check apakah dia termasuk as-sabiqunal awwalun. Tapi intinya ya, orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini disebut dengan as-sabiqunal awwalun, jumlah mereka itu sekitar 40 orang. Dakwah Islam terus berkembang dan Nabi Muhammad SAW terus mengadakan perkumpulan-perkumpulan keagamaan yang mana ngumpul, kemudian disampaikan tentang Islam, dan ini juga diadakannya sembunyi-sembunyi. Karena pada waktu itu Islam sudah mulai menyebar biarpun cuma sedikit, dan wahyu sudah turun berangsur-angsur. Sehingga ya Nabi Muhammad terus mengumpulkan perkumpulan menyampaikan wahyu-wahyu yang turun ya. Dan tentu wahyu-wahyu yang turun di awal ini disebutkan oleh penulis yaitu penggalan-penggalan ayat ya yang mudah, enak, menimbulkan suasana yang tenang, dan isinya kebanyakan adalah tazkiyatun nufus, yaitu tentang membersihkan diri ya dan mencela orang yang mengotori ya hati dengan nafsu dunia dan lain sebagainya. Kemudian di periode dakwah sirriyah ini atau dakwah secara sembunyi-sembunyi ini adalah termasuk di dalamnya ada perintah sholat. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj ya menerima perintah sholat naik ke atas langit, di situ ada perintah sholat juga, sudah ada perintah sholat. Namun para ulama yang berselisih adalah apakah sholatnya itu berbeda waktunya dengan kita yang kita lakukan sekarang, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ataukah sholatnya sama? Apakah sholatnya sama? Dan ini tentu khilaf di antara para ulama, dan penulis buku ini menyebutkan bahwasannya ada perintah sholat waktu itu, namun sholatnya berbeda, waktunya berbeda, yaitu hanya sebelum subuh dan sebelum maghrib. Jadi waktu sholatnya yang diwajibkan pada waktu itu adalah sebelum waktu subuh ya dan sebelum terbenamnya matahari. Dan ini merupakan pendapat yang dituturkan oleh Ibnu Hajar. Ya, jadi sebelum subuh dan sebelum matahari terbenam. Jadi di waktu-waktu itu kaum muslimin naik ke atas lereng-lereng bukit. Kalau kita ke sana di Mekah itu banyak sekali lereng-lereng bukit ya. Naik ke atas sana, kemudian beribadahnya, sholatnya di atas sana. Jadi memang betul sembunyi-sembunyi. Semuanya sembunyi-sembunyi. Dakwahnya sembunyi-sembunyi, ritual ibadahnya yang dilakukan juga sembunyi-sembunyi. Ketika majelis berkumpul menyampaikan agama juga dilakukan secara sembunyi-sembunyi ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW ya ketika didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad tata cara berwudu atau tata cara toharoh.
Ya, sehingga pada waktu itu Nabi Muhammad SAW langsung beristinja, bersuci dengan air, ya. Jadi ini langsung diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Jadi bukan cuma sekedar dikasih wahyu, tapi malaikat Jibril juga mengajarkan tata cara toharoh, berwudu, ya. Termasuk di dalamnya juga tentang sholat, ya. Wajibnya sholat, tapi sholatnya belum 5 waktu, ya. Nah itu. Jadi itu tentang perintah sholat ketika dakwah masih sembunyi-sembunyi. Nah tadi kita sebutkan di awal bahwasannya dakwah sembunyi-sembunyi ini waktunya adalah 3 tahun. Jadi selama 3 tahun ini dakwah sembunyi-sembunyi, sebetulnya petinggi-petinggi kafir Quraisy pada waktu itu udah mulai mendengar dakwah Nabi Muhammad, dakwah Islam. Cuman pada waktu itu mereka masih membiarkan dakwah Islam nggak diganggu, karena pada waktu itu Nabi Muhammad belum sampai mencela Tuhan-Tuhan mereka, yaitu berhala-berhala, mengatakan bahwasannya sesembahan-sesembahan itu sesat, harus ditinggalkan. Artinya belum ada gesekan yang sangat keras dari Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga ketika dakwah sembunyi-sembunyi ini berjalan, ya, orang-orang banyak yang masuk Islam, ya, oleh orang kafir Quraisy masih dibiarkan saja. Nah, itu tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi, ya. Sekarang kita akan masuk kepada tahapan dakwah yang kedua, yaitu berdakwah secara terang-terangan. Awal pembahasan ini kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah Asy-Syu'ara ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada nabinya, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Sebelum kita membahas kisah tentang berdakwah secara terang-terangan, kalau kita lihat surah Asy-Syu'ara sebelum ayat 214, ayat-ayat sebelumnya, maka di sana menceritakan tentang Nabi Musa dan Firaun. Jadi di situ dikisahkan tuh bagaimana awal dakwah Nabi Musa, bagaimana akhirnya sampai Nabi Musa mendapatkan permusuhan dari Firaun, sampai akhirnya Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin memaparkan gambaran kepada kaum muslimin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya ketika nanti berdakwah dengan terang-terangan, maka lihatlah kisah dari Nabi Musa. Perjalanannya akan berbeda. Akan ada penentangan-penentangan dari umat, dari kafir Quraisy pada waktu itu, sebagaimana penentangan yang dilakukan oleh Firaun kepada Nabi Musa. Dikasih gambaran dulu, seakan-akan oleh Allah nih. Nanti bakal ada nih permusuhan yang akan dilakukan oleh kaum. Nabi Musa juga dimusuhin, ya. Dikasih contoh-contohnya apa yang dilakukan oleh Firaun kepada kaumnya. Dikasih dulu gambaran, ya, biar orang-orang tuh tahu resiko, siap resikonya. Nggak dadakan kaget. Ya kayak kita pengen berangkat suatu perjalanan dikasih tahu. Nanti kita naik ini. Nunggunya itu ya sekitar 3 jam lah, nunggu sampai berangkat. Terus nanti di sono ngantrinya lumayan. Nah, kita udah dapat gambaran itu, pengen berangkat gimana? Udah siap mental. Nunggu 3 jam. Oh iya, emang udah dikasih tahu sebelumnya. Oh nanti ngantri ini, nanti keadaannya begini. Jadi siap. Nah, ini juga sama. Dikasih tahu gambaran dulu. Kemudian di surah Asy-Syu'ara juga disebutkan nasib yang dialami oleh pendusta Rasul. Maksudnya adalah yang mendustakan para Rasul. Kita lihat Firaun mendustakan Rasul sampai melampaui batas, ingin menghabisi Nabi Musa dan kaum muslimin pada waktu itu. Apa yang terjadi? Justru mereka Allah binasakan, tenggelam.
Kaumnya Nabi Nuh disuruh naik kapal, beriman naik kapal, nanti bakal terjadi banjir besar. Mereka bilang apa? Bahkan anak Nabi Nuh mengatakan apa? Ada gunung. Saya pengen naik ke atas gunung. Nggak mungkin ada banjir yang tingginya lebih dari gunung. Masuk akal nggak logika anaknya Nabi Nuh? Masuk. Nggak mungkin ada banjir yang bisa sampai ngelewatin gunung. Naik gunung dia. Nggak beriman dengan Nabi Nuh. Apa yang terjadi? Banjirnya lebih dari gunung. Dan ya nabi-nabi yang lain kita lihat ya, semuanya dibinasakan. Karena mereka mendustakan apa? Rasul. Ini sebetulnya Allah memberikan gambaran kepada orang-orang Mekah pada waktu itu. Kalau kalian mendustakan Rasul, maka kesudahan kalian sudah jelas. Kalian akan binasa. Makanya para sahabat yang memiliki akal mendengarkan ayat-ayat Nabi Muhammad SAW langsung dibenarkan. Benar ini. Langsung apa? Syahadat. Tahu makna apa yang ada di dalam Al-Quran. Di surah Asy-Syu'ara juga kalau kita baca-baca ya, di situ ada disebutkan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang berpihak kepada para Rasul, beriman kepada para Rasul, kesudahannya akan baik. Ya contohnya Nabi Musa lagi. Nabi Musa bersama kaumnya, depannya sudah laut, belakangnya Fir'aun bersama bala tentara sudah siap untuk menghabisi Nabi Musa. Logikanya nggak ada jalan keluar, nggak bisa apa? Selamat logikanya. Tapi Allah berkehendak. Allah bisa membelah lautan, memberi keselamatan kepada Nabi Musa yang kalau kita pikirkan sedetail-detailnya nggak mungkin bisa kabur. Gimana caranya? Depannya laut, nggak ada kapal, belakangnya pasukan Fir'aun, nggak mungkin bisa masuk. Tapi kalau Allah yang berkehendak, kun fayakun, jadi udah. Itu keimanan yang harus kita timbulkan di dalam hati kita. Nggak ada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita pikir itu mentok, nggak ada lagi jalan keluar, nggak ada. Di sisi Allah lain ceritanya, berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Nah ini memberikan gambaran kepada kaum muslimin bahwasannya kemenangan akan dipegang oleh kaum muslimin yang membela Rasul, yang beriman kepada Rasul, biarpun mereka akan mendapatkan siksaan, ya, ujian, tapi di ujungnya mereka akan menang. Allah akan menangkan mereka sehingga kaum muslimin bisa menjadi teguh menjalani ya proses dakwah, menebarkan, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nanti mungkin kita akan dengarkan bagaimana siksaan-siksaan yang ditimpakan kepada kaum muslimin. Tapi ternyata kaum muslimin itu bisa teguh berpegang kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah, padahal sudah disiksa sampai hampir mati, kehausan, ujian mental yang berat, ayah ibunya dibunuh di depannya, di depan mata dia sendiri. Tapi mereka bisa begitu kuat menjalani proses itu karena memang mereka paham apa di balik itu, ya. Mereka sudah dikasih gambaran bagaimana yang akan terjadi ketika mereka berdakwah secara terang-terangan. Jadi itu mukaddimah awal tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ini mulai memberikan instruksi untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka Nabi Muhammad SAW langsung mengumpulkan keluarganya. Paman-pamannya dikumpulkan, kemudian sepupunya dikumpulkan, semua keluarga-keluarganya dikumpulkan. Dan waktu itu yang kumpul sekitar 45 orang laki-laki. Ketika Rasulullah SAW baru mau ngomong, belum ngomong, baru mau ngomong, langsung diputus sama Abu Lahab. Ini paman Nabi Muhammad SAW yang masih hidup
tapi sudah dijanjikan masuk neraka. Ini sedih banget ya. Masih hidup udah dijanjikan masuk neraka. Kalau masih hidup dijanjikan masuk surga, Masya Allah, enak, senang ya. Ini masih hidup udah dijanjikan masuk neraka. Dia langsung memotong. Dia langsung berkata yang ringkasnya, Muhammad, yang kumpul bersama kamu ini paman-pamanmu, sepupumu, saudaramu semua, maka cepat tinggalkan menganut agama baru. Ya, Abu Lahab udah tahu Nabi Muhammad pengen ngajak saudaranya ini apa? Saudara-saudaranya untuk masuk Islam. Dipotong duluan, disuruh ninggalin agamanya. Abu Lahab melanjutkan, kamu bersama orang-orang yang masuk Islam nggak mungkin bisa mengalahkan bangsa Arab. Jadi mari bangga dengan jumlah yang banyak, ya. Kemudian inti dari perkataan Abu Lahab adalah mencekal Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dakwah, sehingga pada pertemuan pertama Nabi Muhammad diam saja, tidak berkata apa-apa. Belum ngomong udah langsung dipotong oleh Abu Lahab. Kemudian Nabi Muhammad sempat membuat perkumpulan yang kedua. Di sini Nabi Muhammad SAW sempat menyampaikan dakwah kepada keluarganya. Disebutkan, alhamdulillah, aku memujinya, meminta pertolongan, beriman serta bertawakal kepadanya. Aku bersaksi tiada Tuhan yang hak melainkan Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Disampaikan, ya. Disampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW sungguh-sungguh jujur mengatakan hal ini. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mengajak kepada kaumnya, keluarganya, untuk menyelamatkan diri mereka dari api neraka. Dikasih tahu bahwasannya kalian itu kita semua akan mati seperti kita tidur, dan kita akan dibangkitkan seperti kita bangun dari tidur. Tidur kan ada bangunnya. Mati pun sama, kita mati kemudian nanti akan dibangkitkan, dan semua yang kalian lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW, langsung merespon positif dakwah Nabi Muhammad SAW, dan dia mengatakan akan membela Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah. Namun Abu Thalib mengatakan dia belum sanggup untuk meninggalkan agama kakeknya atau meninggalkan agama Abdul Muttalib. Disampaikan oleh Abu Thalib. Beliau menyampaikan akan membela Nabi, tapi beliau juga menyampaikan sampai sekarang belum kuat, belum siap untuk meninggalkan agama nenek moyangnya. Sementara Abu Lahab mengatakan tidak, ya. Abu Lahab mengatakan bahwasannya kita harus menghentikan Muhammad. Ini yang dibawa oleh dia adalah aib, keburukan. Sebelum orang-orang kafir Quraisy yang menghentikan dia, kita keluarga duluan yang menghentikan dia untuk menyebarkan dakwah. Namun apa kata Abu Lahab? Selama kami masih ada, Abu Lahab dan keluarganya, maka kami akan selalu membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang kedua sosok ini, Abu Lahab dan Abu Thalib, ini memang berbeda. Abu Lahab memang selalu ingin menghentikan, ya, mencekal dakwah Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib biarpun belum bisa masuk ke dalam Islam, tapi dia menganggap itu baik, benar, sehingga dia masih ingin membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dakwah kepada keluarga, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar pernyataan dari Abu Thalib bahwasanya Abu Thalib akan menjaga, membela Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas bukit Sofa. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyerukan, ya Sobahah, teriak dengan suara keras, ya Sobahah. Maksudnya panggilan ini adalah panggilan kepada orang-orang di pagi hari, dan terkadang digunakan ada sesuatu yang genting berupa pasukan yang ingin menyerang Ka'bah.
panggil, ya Sobaha, ya Sobaha. Datang semua orang-orang kafir Quraisy. Bahkan orang yang nggak bisa hadir, dia pasti ngutus utusan untuk hadir. Ada keluarga berenam misalnya, mungkin bapaknya, ibunya nggak bisa hadir, pasti dia utus utusan. Entah anaknya yang pertama, anaknya yang kedua atau dua, hadir, lihat ada apa gitu. Biarpun dia nggak bisa hadir untuk memenuhi undangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang semuanya di bawah bukit Sofa, kumpul, disitulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah Islam. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Muslim lebih panjang teksnya, bahwasannya Nabi Muhammad SAW naik ke atas bukit Sofa, kemudian memanggil orang-orang kafir Quraisy, memanggil nama kabilah-kabilah mereka agar hadir. Ketika semuanya hadir, ya, termasuk yang hadir di situ juga adalah Abu Lahab, ikut hadir di sana. Maka Nabi Muhammad SAW berbicara, bagaimana menurut pendapat kalian kalau aku beritahukan bahwa ada segombolan pasukan kuda di lembah sana yang ingin menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku? Ini kabarnya langsung kabar dahsyat ini. Ada pasukan yang pengen nyerang penduduk Mekah. Maka apa jawaban dari penduduk mereka? Ya, kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran. Jadi selama hidup Nabi Muhammad SAW nggak pernah bohong walaupun cuman sekali. Semua yang dikatakannya jujur semua. Sampai pada saat itu Nabi Muhammad bilang ada pasukan yang siap menyerang mereka. Mereka bilang apa? Iya, kami percaya. Ini kabarnya kalau orang main-main di situ bahaya ya. Kita bilang ada pasukan pengen nyerang, bohong gitu ya. Waduh, itu mau penduduk langsung. Ini besar ini kabarnya. Kemudian setelah mereka bilang iya, percaya, apa kata Nabi Muhammad SAW? Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian akan azab yang sangat pedih. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW berkata panjang, ya, panjang yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Wahai kaum Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu pun untuk menyelamatkan kalian dari azab Allah. Hanya saja kalian memiliki ikatan kerabat denganku yang senantiasa akan aku sambung. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian akan azab yang sangat pedih. Saat itu terdiam orang-orang kafir Quraisy Mekah. Ini yang ngomong orang yang gak pernah bohong sedikit pun. Bahkan barusan dia ngomong pengen ada pasukan yang menyerang, ya, tapi kita juga tetap apa? Percaya. Disinilah Abu Lahab mengatakan, tabban laka alihada jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, cuman untuk hal ini engkau mengumpulkan kami, cuman untuk kayak gini doang. Saat itulah yang tadinya kaum Quraisy ditimpa keraguan, pengen percaya, pengen masuk Islam, dipentalkan oleh Abu Lahab, ya. Dan turunlah firman khusus mengenai Abu Lahab, tabbat siada abi lahabiu watab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, masih hidup di dunia sudah dijanjikan akan masuk neraka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bisa kita azan dulu, kemudian baru kita akan sambung kembali tentang menyampaikan al-haq secara terang-terangan dan sikap kaum musyrikin terhadapnya. Baik, kita persilakan muazin untuk azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Cek cek 1 2 3 cek. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Baik Bapak Ibu, sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah akan dilakukan salat isya berjamaah insyaallah, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kembali kisah tentang dakwah jahriyah, terang-terangan. Tadi kita telah sebutkan di awal dimulai dari ayat wa anzir ashiratakal aqrabun. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mendakwahi keluarganya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendakwahi keluarganya, dilanjutkan mendakwahi para penduduk Mekah, yaitu dengan mengumpulkan mereka di Bukit Sofa. Teriakan lantang yang dipekikan oleh Rasulullah SAW tersebut masih tergaung di telinga orang-orang kafir Quraisy. Hingga sampai pada puncaknya ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu surah Al-Hijr ayat 94, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari
orang-orang yang musyrik. Ketika turun ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah secara terang-terangan di tempat orang-orang kafir Quraisy berkumpul. Ini ada kabilah ini mungkin suka kumpul di mana Nabi Muhammad SAW datang ke tempat itu berdakwah, mengajak mereka kepada Islam, meninggalkan sesembahan-sesembahan kepada selain Allah. Datang ke perkumpulan yang satu lagi, ya didakwahi lagi. Jadi dakwahnya nggak sembunyi-sembunyi lagi, sir-sir sembunyi-sembunyi orang-orang individu-individu enggak. Tapi sekarang udah mulai jahar, terang-terangan dakwah kepada kelompok-kelompok. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sudah terang-terangan di belakang Ka'bah. Jadi kalau sebelumnya sholat tuh naik dulu ke atas bukit sholat di sana, sekarang terang-terangan langsung di belakang Ka'bah. Jadi mulai dipamerkan praktek ibadah beliau kepada orang-orang kafir Quraisy. Dan dakwah secara terang-terangan ini ya ternyata memberikan sambutan yang banyak kepada penduduk Mekah. Banyak penduduk Mekah yang masuk Islam. Terang-terangan, makin diperlihatkan dakwahnya, masuk Islam banyak. Namun ternyata terjadi hubungan yang tidak baik antara keluarga, yang satu masuk Islam, yang satu tidak. Ada suami istri yang suaminya masuk Islam, istrinya tidak, atau kebalikannya, istrinya masuk Islam, suaminya tidak. Di sini terjadi apa? Perselisihan. Orang tuanya masuk Islam, anaknya tidak, atau kebalikannya, anaknya masuk Islam, orang tuanya tidak. Perselisihan itu. Mulai terjadi apa? Keributan. Di sini hal yang menyakitkan penduduk Mekah pada waktu itu. Bagi kaum kafir Quraisy, hal ini menyakitkan mereka. Yang tadinya adem ayem ibaratnya, ya, datang dakwah Islam jadi banyak ribut, ya. Jadi pemandangannya tuh mereka jadi menyakitkan mereka. Kemudian ya ini terus berlanjut tanpa terasa. Dakwah jahriyah ini ketika beberapa saat berlanjut, beberapa bulan berlanjut, tidak terasa udah deket waktu haji. Dakwah berlanjut, deket waktu haji. Apa yang dipikirkan oleh orang-orang kafir Quraisy? Mereka pikirkan jangan sampai orang-orang, kabilah-kabilah, utusan-utusan yang datang ke Mekah untuk berhaji didakwahi oleh Nabi Muhammad. Ini jangan sampai nih. Kita nih udah udah dibikin goncang nih dengan dakwahnya nih. Jangan sampai utusan-utusan datang justru mereka masuk Islam semuanya. Kita harus halangi sehingga mereka pun mengadakan sebuah majelis rapat ya atau meeting gitu ya di sebuah rumah, yaitu rumah Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi Al-Walid bin Al-Mughirah ini seperti sepuhnya mereka, terpandang, sehingga pemuka-pemuka Quraisy pun kumpul di sana. Apa tema kumpulnya mereka? Ingin membuat sebuah pernyataan, yang namanya nanti pernyataan ini akan disampaikan kepada utusan-utusan yang datang ya, disampaikan biar menjadi satu pernyataan, semuanya sepakat. Ketika disampaikan, utusan-utusan itu nggak akan mendengarkan Nabi Muhammad, jadi dicegah. Kenapa mereka rapat? Biar jangan ada yang mencela-mencela lah ibaratnya gitu ya. Yang satu ngomong Nabi Muhammad begini, yang satu ngomong begitu. Akhirnya utusan-utusan itu datang bingung, nih ada apa sih dengan penduduk Mekah gitu ya. Satu ngomong gini, satu ngomong. Tapi kalau mereka sepakat, itu akan membuat utusan langsung oh ya percaya. Udah semuanya ternyata kompak, emang itu yang terjadi. Kayak gitulah kurang lebih. Kumpullah mereka
ya, dalam rangka bersepakat tentang perihal Nabi Muhammad SAW, ya, dengan satu pendapat, maka ketika sudah kumpul, orang-orang yang kumpul berkata kepada Walid bin Al-Mughirah, katakan kepada kami pendapatmu yang akan kami jadikan acuan. Ngomong, coba, pengen pendapatnya gimana? Apa kata Walid? Ya, justru kalian yang harus mengemukakan pendapat kalian dan aku sebagai pendengar. Maka di antara mereka mengatakan, ya udah, kalau gitu kita bilang aja dia dukun. Kita bilang Nabi Muhammad itu dukun. Nah, kita lihat ya, dukun itu dari zaman dulu itu image-nya itu udah apa namanya? Buruk. Ini dari zaman kafir Quraisy ya. Yang namanya dukun itu image-nya udah buruk. Jangan sampai sekarang kita dukun, kita malah justru wah dukun nih sakti, jangan. Ini image-nya udah buruk nih. Apa kata Walid? Ya, dia bilang tidak, demi Allah. Dia bukan seorang dukun. Kita tuh udah banyak melihat praktek dukun, sedangkan yang dikatakan dia itu bukan komat kamit ataupun mantra dukun, bukan. Enggak, bukan. Jelas Quran yang dibacakan Nabi Muhammad itu apa? Jelas. Kalau dukun ya enggak jelas. Enggak jelas pokoknya yang dibaca tuh apa gitu ya. Enggak jelas. Nanti kalau kita bilang dia dukun, salah, jelek. Justru kita citranya apa? Jelek. Jangan dukun gitu ya. Kemudian akhirnya di antara mereka mengatakan, ya udah, kita bilang aja dia orang gila gitu ya. Nah, kita bilang aja dia orang gila. Maka kata Al-Walid, dia bilang tidak, demi Allah, dia bukan orang gila. Kita telah mengetahui esensi gila. Orang yang gila tuh kayak gimana kita udah ketahui. Dan kita udah ngelihat dia ini enggak dalam kondisi tertekan ya, enggak dalam kondisi kerasukan atau was-was sebagaimana kondisi orang yang gila. Enggak ada. Kondisi-kondisi itu enggak ada. Jadi enggak bisa kita sebut dia gila. Kemudian mereka bilang lagi, ya udah kita bilang aja dia itu penyair. Penyair. Maka apa kata Walid? Dia bukan penyair. Kita sudah mengenal semua bentuk syair. Ada rajas, hazaj, qarid, makbut, dan masbutnya. Sedangkan yang dikatakannya itu bukan syair. Kita udah tahu ini bukan syair. Udah, mereka bilang apa? Ya udah, kita bilang dia itu tukang sihir. Udah, dia itu penyihir, udah, tukang sihir. Maka dijawab lagi oleh Al-Walid, dia bukanlah seorang tukang sihir. Kita telah menyaksikan para tukang sihir dan macam-macam sihir mereka, sedangkan yang dikatakannya bukan jenis nafas. Nafas itu hembusan sihir. Jadi ada sihir, hembusan sihir, langsung jadi gitu ya. Ataupun ukot, buhul-buhul mereka juga bukan. Kadang sihir itu menggunakan apa? Buhul. Nabi Muhammad SAW pernah terkena sihir. Kemudian oleh malaikat di Ruqyah, para malaikat mengambil buhul yang ditanam, tuh saya lupa tempatnya. Ketika diambil buhul itu, Nabi Muhammad sudah sembuh. Jadi Nabi Muhammad nggak pakai buhul, nggak pakai. Udah di saat itu semuanya pada bingung gitu ya. Terus kita harus bilang apa gitu ya? Apa yang harus kita katakan? Bingung. Di sini disebutkan Walid berpikir keras, mikir keras. Ini gimana yang harus kita katakan apa? Akhirnya dia mengatakan, ya demi Allah sesungguhnya ucapan yang dikatakannya itu adalah amat manis dan indah. Dipuji bagaimana ucapan Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling dekat, perkataan yang paling dekat dengan apa yang terjadi, kita katakan dia ya merupakan tukang sihir yang membawa suatu ucapan berupa sihir yang mampu memisahkan antara seseorang dengan bapaknya, saudara, istri dan keluarganya. Mereka semua menjadi terpisah darinya lantaran hal itu. Akhirnya dia lebih condong kepada apa? Sihir. Tapi dijelasin, sihirnya itu berupa apa? Ucapan-ucapan. Ketika seorang itu mendengarkan ucapan tersebut, akhirnya seorang itu bisa terpisah dari orang tuanya, saudaranya, istrinya.
Maksudnya dinasehatin dakwah, kemudian dia masuk Islam, akhirnya saudaranya yang nggak masuk Islam ya jadi apa? Pecah. Akhirnya mereka pun sepakat dengan hal tersebut ya. Ketika keluar dari hal itu ya, selesai dari perkumpulan di rumah Al-Walid bin Al-Mughirah ini, akhirnya mereka sepakat ketika musim haji, jamaah haji pada datang, setiap orang yang lewat mereka peringatkan dan mereka singgung di hadapannya perihal Rasulullah. Jadi ada orang yang datang kasih tahu, hati-hati. Ada orang yang namanya Muhammad. Dia itu penyihir. Dia itu membawa sihir berupa kata-kata yang mendengarnya itu ya bisa terpisah, bercerai-berai dengan keluarganya. Wah, dikasih tahu. Semuanya kata-katanya sama ngomong kayak gitu. Sehingga ya orang-orang banyak yang teracuni. Ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, narok kapas di kupingnya. Allahu Akbar. Oh, Nabi Muhammad langsung taruh kapas di kupingnya. Udah Nabi Muhammad sapa, apa nggak dengar, dia udah lewat jalan, kuping udah dikapasin. Namun hal ini memberikan sisi positif juga. Apa sisi positifnya? Nabi Muhammad SAW jadi terkenal, dipromosiin secara tidak langsung. Datang orang, hati-hati sama yang namanya siapa? Muhammad, gini gitu ya. Diceritain semuanya kan yang datang kan. Akhirnya mereka pulang, apa yang terjadi? Kemarin di Mekah itu ada orang namanya Muhammad, diceritain. Akhirnya Nabi Muhammad itu secara tidak langsung dipromosin sama mereka, terkenal seantero Arab. Sekarang yang mengenal Nabi Muhammad SAW bukan cuman penduduk Mekah, tapi semua bangsa Arab mengenal Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sisi positif yang pertama. Sisi positif yang kedua, ternyata itu juga membantu dakwah Nabi. Di satu sisi mencegah dakwah Nabi, di satu sisi apa? Justru mensupport dakwah Nabi. Dari hal yang mereka lakukan, akhirnya ada orang-orang yang masuk Islam. Di antaranya adalah Tufail bin Amr ad-Dausi. Tufail ini begitu datang, ketemu orang, dikasih tahu, hati-hati dengan siapa? Muhammad. Ketemu orang satu lagi, diceritain lagi, Muhammad lagi. Diceritain lagi, ceritain lagi. Sampai dia terkena pengaruh juga tuh, masukin kapas ke kupingnya. Pas suatu ketika dia lagi ke masjid ya, di belakang Ka'bah, Masjidil Haram, dia melihat Nabi Muhammad lagi sholat. Dia bilang apa? Heran saya gitu ya. Saya ini punya apa? Pikiran. Saya ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa saya harus takut mendengarkan apa yang dikatakan oleh Muhammad? Kalau yang dikatakannya baik, saya bisa nilai dong. Ya saya ambil. Tapi kalau yang dikatakannya buruk, saya juga bisa nilai. Ya nggak usah saya ambil. Jadi kenapa harus langsung dapat apa namanya? Istilahnya apa? Kalau dicuci otak, doktrin. Langsung didoktrin, jangan dengar. Kenapa saya harus terima ini gitu ya? Kan saya punya pikiran gitu ya. Ketika Nabi Muhammad SAW lagi sholat, dideketin sama dia, dan Allah memberikan jalan hidayah, yaitu dia mendengar sebagian ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, ternyata membuat dia tertarik. Nabi Muhammad pulang diikutin sama dia. Ketika masuk ke rumah dibilang, wahai Muhammad, saya dengar dari orang-orang kafir Quraisy begini dan begitu. Sekarang saya pengen tanya langsung, apa sih sebetulnya yang kamu bawa? Diajarkanlah oleh Nabi Muhammad SAW. Tufail ya bin Amr ad-Dausi ini disampaikan dakwah Islam gitu ya. Akhirnya dia masuk Islam. Syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pulang ke kaumnya, dia dakwah di kaumnya.
Yang pertama kali didakwahi adalah ayah dan istrinya. Dia bilang ke ayah dan istrinya, saya bukan bagian dari kalian, kalian bukan bagian dari saya. Tanya, kenapa? Saya udah mengikuti dakwah Muhammad SAW. Enggak, agama kamu, agama kami, kata ayah dan istrinya. Disuruh mandi. Setelah mandi, disampaikanlah dakwah Islam, mereka pun masuk Islam. Kemudian Tufail ini juga berdakwah kepada kaumnya yang lainnya sehingga banyak yang masuk Islam di tangan Tufail bin Amr ad-Dausi. Yang tadinya pengen bermakar untuk menghancurkan dakwah Islam, justru kebalikannya. Itu justru juga membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ke metode-metode yang digunakan dalam menghadapi dakwah Islamiyah. Metode orang-orang kafir Quraisy tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah pengen komat juga. Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan mungkin. Tapi kayaknya ngeliat waktu iqomah pada segan semua mau bertanya ya. Waduh, tinggal 40 detik lagi nih gitu ya. Baik. Kalau gitu kita cukup sampai di sini ya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, sikap dan lain sebagainya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.